Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan luar negeri selama 6 hari yang berlangsung sejak 19 September hingga 26 September 2025. Lawatan panjang Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri kali ini berlangsung selama 6 hari, sejak 19 hingga 26 September 2025, utamanya untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat. Jepang menjadi negara pertama yang didatangi secara singkat oleh Presiden Prabowo dengan mengunjungi pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Berdasarkan laporan Bappenas, dari ajang 5 tahunan tersebut telah tercatat komitmen investasi sebesar 23,8 miliar dolar atau sekitar 380 triliun rupiah. Kemudian di Amerika Serikat, Prabowo mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sidang umum PBB setelah Brazil dan Amerika Serikat. Pidato yang disampaikan Presiden Prabowo di hadapan 193 negara anggota PBB tersebut banyak mendapatkan apresiasi dan kekaguman dari para pemimpin dunia. Kehadiran Prabowo dalam sidang umum PBB mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, Profesor Sumitro Djoyo Hadikusumo. Dan ini dinilai sebagai kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi mengikuti jejak perjuangan sang ayah. Dalam penutupan pidato di sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Prabowo mengucapkan salam lintas agama, menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman yang disambut tepuk tangan para delegasi dunia dan menjadi bahasan banyak media asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Selain itu, Prabowo juga menyempatkan bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang menegaskan dukungan terhadap pengembangan Akademi Sepak Bola Muda Indonesia. Selanjutnya, kunjungan singkat Presiden Prabowo di Kanada juga turut menghasilkan capaian strategis. Meski kunjungan kepala negara ke Kanada tidak bermalam, namun Presiden diterima secara langsung dan hangat oleh Gubernur Jenderal Mary Simon serta bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Presiden Prabowo juga sempat berkelakar ingin jadi Monty Kanada sejak kecil hingga membuat Perdana Menteri Carney tertawa. I hope to host you in Indonesia, and I really admire Canada. As a young kid, I always wanted to be a Mountie. No, it's serious. I was serious. I really. But maybe I come back in a private capacity, just to. We can get you to the So, thank you very much. Merci beaucoup. Dalam kesempatan itu, Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan ini tentunya berdampak sangat positif bagi perdagangan impor Indonesia. Dari Kanada, Presiden RI Prabowo Subianto kemudian menuju Belanda. Momen kunjungan ke Belanda ini istimewa karena Prabowo tidak hanya diterima oleh Raja Willem-Alexander, tetapi juga Ratu Maxima di Istana Hui Ten Bosch. Selama di Belanda, Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk berziarah ke makam nenek dan kakek dari ibunya di pemakaman umum Oud Eik en Duinen di Den Haag. Sementara pertemuan resmi tersebut menandai penguatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk kesepakatan Belanda mengembalikan sekitar 30.000 benda dan artefak Jawa bersejarah seperti fosil dan dokumen milik Indonesia. Tim Liputan, Metro TV.